Ngapain kita di sini? Halo semuanya, aku anak kalem ya di sini. Halo, perkenalkan nama aku Haya. Di sebelahku ada. Perkenalkan, nama aku Nafisa Firna dan di sebelah aku Halo, nama aku Farhana Afifah. halo semuanya. Pertama dari aku ya, perkenalkan nama aku Muhammad Alfansi dari angkatan 20 Ikom Komunikasi. 21. Siap senior. Angkatan 21 Ilmu Komunikasi. Upgrade angkatan bro, cuman di tempat ini aja. Halo. Oke gengs, perkenalkan nama aku Brian Cesar. Aku dari angkatan 2021 Ilmu Komunikasi Universitas Riau. Hey. Yo, what's up guys? Perkenalkan nama aku Raka Firmansyah dari Ilmu Komunikasi angkatan 2021. Halo. Nah, boleh nggak sih kami nanya-nanya dikit nih? Dikit aja kok. Dikit. Apa iya? Dikit aja. Aku Boleh ya, boleh. Boleh. Boleh aja, boleh. Boleh. Mana? Sabar. Jadi aku mau nanya tentang something kayak about your life aja sih. Oke, let's go. Boleh dong ya? Let's go. Pertanyaan pertama nih. Apakah kalian berpikir bahwa orang-orang di sekitar kalian itu berkontribusi atas kesuksesan kalian? Gimana tuh? Siapa yang mau jawab duluan? Fancy bro. Silakan sih. Silahkan karena antum di tengah. Oh, karena aku di tengah. Silahkan. Menurut aku orang-orang di sekitar aku sangat apa tadi pertanyaannya? Sangat berkontribusi. Kenapa? Karena mereka juga yang mendukung aku dalam perjuangan aku dari ya ibaratnya dari kita kecil sampai di titik kita sekarang. Ya paling dekat orang tua, kerabat, teman-teman, mereka yang mendukung kita dalam berproduktivitas, dalam berkarya, dalam kita belajar, mereka mendukung. Mereka support system terbaik. Bagus sih. Oke, selanjutnya siapa nih? Oke, dari kalau aku ya. Kalau menurut aku sih ada tempat yang bisa menjadi support system atau yang bisa mengupgrade aku ya, seperti kayak ada situasi yang bisa mengembangkan kemampuan aku, tapi ada juga nih yang aku cuman ngambil cuman kenal aja. Oh yaudahlah, orang ini cuma segini doang, nggak terlalu berkontribusi gitu dalam hidup aku. Mungkin sama kayak Brian juga, dari orang tua, dari dukungan orang tua. Ya love you lah, family pertama. Family is number one. Oke, selanjutnya ya dari Raka. Penasaran dari Raka apa nih jawabannya? Apa Raka nih? Cool banget. Iya bro, gue introvert ya. Jadi orang yang paling berkontribusi dalam kehidupan sekitar ya sebenarnya nggak jauh beda sih jawabannya dari teman-teman yang dua buah di sebelah saya ini. Dua buah. That's the point. Bro. Jadi ya memang ya hampir semua sih orang-orang di sekitar aku tuh berkontribusi. Contohnya kayak ya orang tua, teman-teman terdekat gitu. Ya, jadi ya udah kontribusi. Oke. Rangkul yang mensupport, lepas yang tidak. That's the point, bro. Oke, aku akan jawab pertanyaan dari Sadam. Yang pertanyaannya itu kalau di aku, apakah orang di sekitar berkontribusi atas kesuksesan saya? Kayak tentunya iya, karena orang terdekat itu adalah support system yang paling penting di dalam hidup aku terutamanya. Iya. Kak aku nih. Boleh. Kalau misalnya berkontribusi pasti iya ya. Bahkan yang kita tidak sadari gitu loh. Abang-abang tukang parkir yang ngomong terima kasih atas uangnya gitu. Itu berkontribusi terhadap hari-hari kita gitu loh. Karena ada orang yang tidak kita kenal dan dia juga merasa bersyukur atas kehadiran kita gitu loh. Menurutku gitu sih. Yang terakhir ada Pipa. Kalau menurut aku ya jelas lah berkontribusi gila gitu. Karena gimana ya, aku cukup merasakan perbedaannya lah gitu pas awal-awal semester. Kan aku kayak Introvert gitu ya. gak ada teman. Siapa temen aku di sini gitu. Terus tiba-tiba muncullah beliau ini kan. Gitu. Jadi kita
Iya, sangat berpengaruh baik ya ternyata. Yes, of course. Membawa pengaruh positif. Terima kasih. Terima kasih. Panas tiba-tiba ada ya. Iya, aku mau nanya lagi. Apakah merasa optimis saat berada di lingkungan baru gitu? Haya dulu nih, haya. Aku dulu nih. Kalau misalnya optimis, aku pasti optimis sih. Gimana ya? Kita memiliki kemampuan yang ada di dalam diri kita gitu loh. Ayo kita tunjukkan kepada orang. Bukan berarti kita show off, tapi kita kayak memberitahukannya secara halus bahwa aku bisa gini dan bisa bermanfaat untuk dia. Dan dia juga bisa memberikan manfaat untuk kita. Apapun itu ya. Mutualisme kebaikan lah. Oh iya, baik. Sangat positif vibes ya Kak Haya ini, sangat-sangat positif vibes. Dan aku sangat optimis karena aku orangnya suka beradaptasi dengan lingkungan baru yang ada di sekitar aku. Kayak jujur ya, aku juga ngerasa aku tuh mudah loh berbaur sama lingkungan baru begitu. Kau yang tidak kenal Oi. Siapa? Nggak ada kan yang nggak kenal sama Oi. Kak Pip? Kalau aku sebenarnya kayak optimis tapi kayak kadernya tuh kayak nggak setinggi OI gitu loh. Di bawah lah ya. Kayak awalnya gitu kayak pasti gimana nanti ya aku di lingkungan baru gitu kan. Tapi pas datang kayak Harus ngapain ya? Iya, harus Aku ngapain. diam aja kah? Pas so Nggak. asik kah? Gitu kayak kenalan kah? sebenarnya aku tuh kayak bisa gitu loh, so asik gitu. Bisa Tapi bisa so nggak- asik, tapi tergantung respon orangnya gitu. Kalau misalnya Oh, nanti kita tahu-tahu udah so asik kan orangnya kayak diem doang kayak Iya tuh kayak aku juga awkward gitu loh. Ya, ngerti lah ya gimana ya kan. Oke. Gitu deh. Jadi kayak agak overthinking aja ya. Sedikit lah. Sedikit. segini. Oke, menarik sih, menarik. Merasa optimis di lingkungan yang baru. Mana tuh? Merasa optimis. Karena kan ada orang tuh yang lingkungan baru nih, dia nggak optimis. Bingung ya? Bentar. Google. Oh, Nggak boleh. Oh, pandangan pribadi. Pandangan pribadi. Oh, boleh. Pakai chat GPT aja. Pakai AI ya, pakai AI sekarang lebih modern. Merasa optimis di lingkungan baru itu perlu. Kenapa? Karena apa ya? Kita jadi orang tuh harus percaya diri juga. Kita harus sering bergaul ke orang-orang yang lingkungannya positive vibes. Kenapa? Karena mereka yang mensupport dan membantu kita untuk selalu optimis. Kalau kita misalnya berada di lingkungan yang toxic, itu kayak lo kayak mana sih? Kayak kita tuh disindir terus. Padahal walaupun niat mereka untuk buat kita semakin semangat, tapi malah menjatuhkan kita. Kan nggak semua orang tipikalnya seperti itu. Tetapi ya mending kita main aman, cari lingkungan yang vibes-nya positif, terus yang mau diajak bekerja sama supaya apa? Supaya kita bisa mengupgrade diri kita. Mungkin itu dari aku sih. Dari Raka lah. Raka yang spesial nih. Astagfirullahaladzim. Jadi ya, apa tadi pertanyaannya? Apakah kamu merasa optimis saat berada di lingkungan baru? Oke, kalau menurut aku pribadi sih, ya tentu itu salah satu aspek yang harus diterapkan sih. Kita tuh harus optimis di tempat-tempat baru. Karena apa? Yang menguasai diri kita, yang mengontrol diri kita kan kita sendiri. Kalau misalnya kita nggak optimis, kita kayak apa ya, pemalu atau ya memendam diri lah di tempat yang baru. Sementara orang-orang di sekitar situ itu orang baru semua, dia nggak kenal sama kita, dia bodo amat sama kita. Kalau kita nggak optimis, kalau kita nggak pure keluarin semua kepercayaan diri, kemampuan kita segala macam ya, kita kinjak-kinjak dong. Kita kayak dianggap sebelah mata dong. Jadi ya yang penting optimis aja dulu. Hasilnya orang nganggap kita gini bla bla bla, itu urusan belakangan. Setiap orang beda-beda. Iya. Itu. Betul Sepaket. sih. Betul. Kalau dari Pansi gimana? Kalau dari lo gimana sih? Kalau dari aku sih mungkin agak berbeda ya kita ya. Aku kalau Bajunya aja udah beda. iya, bajunya aja beda. Ngomong nggak sih? Oke. Dari tentang positif di Lingkungan baru. Kalau aku sih lebih pertama nih ya, itu aku mencoba untuk melihat dari karakter orang yang aku temuin dulu. Mungkin diem-dieman, cuman kita memerhatikan gimana sih karakternya, apakah toksik atau enggak. Iya. Bukan diam-diam menyukai dalam diam ya.
Ya mungkin dari aku gitu aja sih. Intinya kita tidak bisa memperlakukan orang secara sama rata. Setiap orang punya sifat yang berbeda, perilaku yang berbeda, sehingga kita harus mengetahui nih, kita harus beradaptasi dengan orang tersebut gitu. Gak bisa kita sama ratakan. Bagaimana caranya? Ya itu balik lagi, kita harus mengenal dirinya dulu. Kita harus ya perlahan-perlahan lah, nggak bisa kita langsung belak-belakan sama dia. Kenapa? Nanti jatuhnya kayak dia merasa so asik, merasa risih sama keberadaan kita seperti itu teman-teman. Apakah kamu merasa resah jika lama tidak bertemu dengan teman-temanmu? Kak Pip duluan dong. Kalau gak ketemu temen, jujur li sebenarnya kalau kayak lumayan lama gitu, dalam waktu yang lama gitu, misalnya kayak liburan semester gitu, sebenarnya orangnya aku cukup kangenan lah ya gitu sebenarnya. Cuman kayak nggak nunjukin aja gitu. Cuman kalau kayak gengsi. cuman kalau kayak dalam seminggu cuman sehari atau 2 hari gak ketemu, kayak ya udah sih gitu. Iya, aku juga suka di rumah anaknya gitu. Gitu. Iya. Over banget sih. Ambivert lah. In the middle. In the middle. Aman. Kayak next. Ya, kalau jujur li aku kalian udah tahu lah ya apa jawabannya. Aku tuh anak yang kebalikan dari Viva. Dia betah di rumah dan aku sangat tidak betah berada di rumah. Karena kalau di rumah itu aku feeling lonely. Nanti aku galau, stres. Anak zaman sekarang banget ya. Iya, anak zaman sekarang banget. Aku tuh nggak bisa kalau sehari aja nggak keluar rumah. Minimal pergi ngampus ketemu teman-teman, hahaha. Tapi kalau udah pulang nanti dah mojo lagi, galau lagi, overthinking lagi. Jadi aku tuh Lagu Glimpse of Us ya. jadi aku tuh paling nggak bisa kalau nggak ketemu teman-teman. Hai. Kalau bisa dari rumah senang lah ya. Nggak gitu juga konsepnya Bang Bri. Kalau sih apa ya? Oke, pipa kayaknya. Aku suka berbaur dengan teman-teman. Kalau misalnya ke kampus, aku suka kampus. Jika kalian tahu, aku misalnya kelas nih jam 10. Aku datang kelas tuh jam 8. Keren. Ngapain? Main. Oh, iya. Main. Kalau nggak ada tujuan kemana? Ke Arfa. Arfa Unas, Masya Allah, di Arfa Unas yang selalu ngadem di Arfa. Kalau menurut aku tergantung dari seberapa dekat aku sama orang tersebut. Misalnya kayak yang udah temenan dari kecil, mungkin baru lahir udah temenan gitu kan. Istilahnya baru lahir gitu langsung temenan. Keranjang udah berkawan. Ya istilahnya gitu kan. Kalau menurut aku kalau yang udah sedekat itu mungkin kayak 3 hari 4 hari itu kayak udah beda nggak sih rasanya? Iya kok beda sih nggak ada dia gini. Tapi kalau yang baru kenal sehari 2 hari ya bodo amat kalau menurut aku ya. Jadi feeling lonely gitu. Iya, feeling lonely. 8 hari nggak ketemu. Kalau dari mana apa ya? Ryan deh. Aku. Mungkin kayak misalnya spesifiknya kayak misalnya di kampus lah ya. Ada beberapa orang kayak teman kampus tuh kayak cuman sekedar teman kuliah doang. Tapi kalau dari aku sendiri kayak mereka tuh aku buat sebagai teman dekat, sebagai keluarga. Jadi kayak kalau misalnya kita jauh dari mereka pun kadang merasa kok ada yang salah ya gitu ya. Kadang yang kita harusnya sering bersosialisasi, sering main ke kos mereka, sering-sering keliling, main-main sama mereka, jadi kayak tanpa mereka tuh kok merasa kesepian gitu kan, hampa gitu. Dan termasuk pun aku juga orang yang bukan kayak betah juga kan di rumah kan. Jadi ya harus adalah sosialisasi bla 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 bla. Ya harus ada sosialisasinya bersama teman-teman gitu sih. Kalau menurut aku pribadi sih tergantung lamanya sih. Kalau misalnya ya kalau nggak lama-lama kali mungkin nggak terlalu sedih, nggak terlalu merasa kesepian sih. Apalagi kita hidup di zaman teknologi kan, udah ada WhatsApp, ada Line, ada Instagram, ada BlackBerry segala macam. Jadi beda zaman, sorry. Bagi pin dong. Karena baju hitam, sorry. Baju putih nggak diajak ya? Dia Samsung beda. Ya. Sorry. Tapi kan lupa sih. Ya jadi sebenarnya nggak terlalu sedih lah, tergantung lama waktu itu. Cuman kalau misalnya
sampai berbulan-bulan mungkin kerasa juga sih rasa sepinya. Cuma ya masih bisa terobati lah dengan ada teknologi. Sangat ini ya, positif jawaban. Kami orangnya positif. Ada solusi Positif. dari suatu masalah kayak gini. Kami cool. Mengatasi masalah tanpa Kami COOL, col, cool. Gini, aku nanya lagi nih. Apakah kalian merasa hidup kalian itu nggak membosankan? Kahai dulu deh, kahai. Pip. Aku. Nah, kahai. Gak membosankan pasti enggak sih. Soalnya kalau misalnya bosan, aku nyari aktivitas yang bisa membuat aku senang. Contoh, aku mencari kesibukan. Saya aku suka Lego, aku menyusun Lego. Ya memang agak kayak orang bolot sih di pojokan gini sendirian sambil Gini-gini nengahin ya. lagu. Tapi kayak seru kali, weh. Misalnya aku suka ngelukis di kamar gitu loh. Saya nggak ada kerjaan lagi, dengerin musik aja, saya main game, ya gitu deh. Kayaknya kayak kalau misalnya ngerasa bosan, ya isi aja waktu luang dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Positif, Masya Allah positif vibes sekali. Positif vibe banget sih. Positif Enggak, banget enggak. sih. Canda. Pipa. Aku terakhir aja. Kayaknya aku kalau aku ya 11 12 ya kayak si Haya gitu ya. Terus kita ya. Iya. Kayak sebenarnya apa ya, cukup berwarna lah hidup ini gitu. Paling bosannya kayak dikit-dikit aja gitu. Kalau bosannya paling kayak bersihin rumah, bersihin kamar. Enggak serius. Enggak bikin a day in my life. Enggak sih. Kayak karena kayak enggak ada yang mau tahu juga gitu kayak. Serius dah. Ya enggak ada yang mau tahu dah. Mau tahu? Iya, 11 12 ya kayak Haya gitu. Lanjut. Nah, ini nih. Ini dia. Kalau aku sih karena aku nggak punya bakat, nggak punya hobi, jadi aku sering ngerasa bosen kalau di rumah ya. Beda kalau di luar. Kalau di luar kan sama teman-teman. Kalau di rumah tuh kayak cuman scroll TikTok aja tuh kayak bosen gitu kan, nggak tahu mau ngapain. Makanya aku tuh kalau di rumah tuh gampang bosen banget dan nggak tahu mau ngapain lagi. Makanya aku tuh harus keluar menghabiskan sosial energi aku begitu. Kayaknya sosial energinya nggak habis-habis ya. Iya, kalau di luar unlimited. Oh itu segini. Segini. Kayak sepertiganya, nggak nyampe setengah. Nggak sampai segaya. Jadi gitu. Oke. Kalau di suatu saat, di suatu masa tentu pernah lah kita merasa bosan, terutama saya pribadi. Tentu kehidupan kan merasa bosan. Cuma ya itu balik lagi ke diri kita masing-masing bagaimana menyikapi rasa bosan itu dengan ada teknologi zaman sekarang, dengan banyak kegiatan, apalagi status kita sebagai mahasiswa kan banyak segala macam kegiatan, segala macam ilmu yang bisa kita dapat. Jadi itu sih salah satu cara bagi saya untuk mengobati rasa bosan gitu. Apalagi kayak misalnya kita menjalankan hobi kita, terus ya gitu sih. Intinya kalau saya pribadi pasti merasa bosan, tapi berusaha lah untuk mengalihkan gitu, melakukan suatu hal aja intinya. Pertanyaan bagus ya. Apakah kita sebagai manusia merasa bosan? Pasti sih. Dan kadang kayak kepikir juga gitu kan, nih hidup kita ngapain gitu. Selama misalnya di aku lah yang sekarang di umur 20, kayak 20 tahun nih ngapain aja gitu kan. Udah cukup tua ya. Wah. Ya kadang kepikir juga kan, kadang waktu merenung sendiri, ini ngapain sih hidup nih, ini aja gitu. Kayak mana sih ke depannya, kadang kepikir juga apakah ke depan kita bakal sukses atau ke depan kita bakal ya gitu-gitu aja atau nganggur gitu kan, kita nggak tahu gitu. Jadi mungkin aku mengatasi hal-hal seperti itu kayak merenung. Kadang aku nyari-nyari quotes yang merasa relate sama diri aku, ngambil-ngambil video motivasi yang itu cukup membantu untuk meningkatkan percaya diri. Jadi kayak ternyata aku masih bisa upgrade diri aku gitu. Jadi merasa bosan ada, cuman balik lagi kayak yang Raka bilang tadi, ada caranya untuk mengalihkannya gitu, banyak caranya kok. Tapi cara mengalihkannya Ya. hal positif ya. Ya nggak harus dengan Jangan ngejat. saya tidak mendukung. Iya. Tak boleh itu. Saya tidak mendukung narkoba. Saya tidak mendukung narkoba. Oke, kalau menurut aku ya, kalau dalam keseluruhan hidup aku bosan atau enggak, rasa aku enggak sih. Soalnya udah dari dulu nih, ya kan. Sangat asik ya hidup Anda ya. Dari SMP itu udah masuk pesantren gitu kan. Oke, enggak, aku bukan flexing gitu. Cuman kalau kami bosen,
kalau kami bosen gitu kami tinggal lompat pagar gitu kan, mencari adrenalin baru gitu. ditiru ya. Jangan ditiru. Adrenalin junkie orang. Iya. Nah, terus selanjutnya aku masuk ke MAN gitu kan, yang berasrama juga nih. Boarding ya. Boarding. Nah, di situ kami juga melakukan hal-hal detektif gitu kan, mengendap-endap, melakukan pelanggaran tanpa diketahui oleh pengasuh, oleh ustadz-ustadz pondok gitu, Dilarang. asrama gitu. Tapi Jangan tiru ya. jangan ditiru ya. Ini cuman Masa kelam kita aja. dark Dia sih. side, dark side. Darset dia. Nah, jadi udah itu dari masuk ke kampus lagi nih, aku juga nyari teman, nyari kosan juga sama teman-teman aku. Sampai-sampai satu kosan 6 orang gitu kan, makanya kayak nggak membosankan. Jadi kalau udah bosen kesini masuk kamar sini, bosan di kamar ini masuk kamar sini lagi Nanti gitu. yang paling hancur kita buat. Iya, oke, kamar saya paling oke lah, open room ya. Open room. Open room. Oke, tapi ada sih sisi bosen pas misalnya teman-teman yang lain nggak pada ngumpul lagi malam-malam gitu kan, sendiri-sendiri. Kita buka-buka HP cuma nyekrol-nyekrol sampai jam 4, itu kan bosen juga tuh. Enggak banget Mungkin sih itu. ada juga lah. Oh ya begadangnya. Parah gitu. Itu karena tugas tuh, karena tugas. Tugas. Kan nyekrol-nyekrol. Tugas. Ya, untuk tugas. Ya, untuk tugas. Ya, itulah bosen dikit. Coding guys. Jadi overall kadang bosan kadang enggak ya. Ya. Tapi nggak semuanya membosankan sih ya. Pasti ada yang kayak seru lah gitu. Iya, seru banget. Oke, Cai. itu aja nih kayaknya pertanyaannya. Itu aja. Itu makasih. Sampai di sini mungkin cerita kita. Udah berakhir di sini. Next episode ya. Next episode wajib undang kami ya. Iya. Kalau wajib undang kami. Guys. Jangan undang mereka yang so asik bertiga tadi. Apa nih? Kami aja. Musuhan ya, nggak boleh Ya. bermusuhan ya. Kami low profile. Komunikasi. Kompak. Woo! Thank you.